students, how are things going with you? I hope everything is just fine. Oke, sudah masuk musim hujan dan tentu saja saya tetap berharap kalian tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah dan terus simak posting yang ada di Kiseki English Study Channel. Setelah beberapa posting sebelumnya, kalian belajar tentang adjektif. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adverb. Jika fungsi adjektif hanya satu, yaitu menjelaskan kata benda, maka fungsi adverb ada beberapa, bahkan ada 4. Yuk kita simak apakah 4 fungsi dari adverb itu. The first one is to modify verbs. Lihat contoh, Ali works diligently. The second function is to modify adjectives. Look at the example. The temperature is extremely hot. Function number 3 is to modify adverbs. Look at the example. The teacher explained too fast to the students. And the last one is to modify sentences. Look at the example. Surprisingly, they had nothing to say. Nah, kalian sudah tahu fungsi dari adverb? Kita akan bahas lebih detail nanti. Nah, sekarang mari kita bahas tentang bagaimana cara membuat sebuah kata menjadi adverb. Biasanya, adverb bisa dibentuk dari adjektif dengan hanya menambahkan li setelah adjektif. Nah, kita lihat contoh. Happy, happily, beautiful, beautifully, graceful, gracefully, humorous, humorously, marvelous, marvelously. Kalian bisa lihat lebih banyak daftar adjektif ke adverb ini di blog kisekieenglishtadi.blogspot.com. List adverb tadi yang sudah saya sebutkan bisa kalian gunakan untuk menjelaskan kata kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang fungsi dari adverb, mari kita bahas lebih detail berikut ini. Yang pertama adalah adverb to modify verb. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, fungsi pertama adverb adalah untuk menjelaskan kata kerja. Kita lihat contoh berikut. She received her birthday gift happily. Kita juga bisa meletakkan happily sebelum kata kerja, yaitu she happily received her birthday gift. Contoh kedua, I never thought she could paint her wall beautifully. Beautifully di sini menjelaskan the way she paint her wall. The audience of the football match cheered loudly. Loudly di sini menjelaskan the way the audience cheered. Apakah sudah cukup jelas untuk adverb menjelaskan kata kerja? Kalau sudah, kita simak berikutnya, yaitu adverb to modify adjective. Adverb bisa juga digunakan untuk menjelaskan adjektif. Kita lihat contoh. The class suddenly became strangely quiet. Quiet is an adjective and strangely is to modify quiet. Her way of telling is absolutely interesting. Interesting is an adjective and absolutely is an adverb. Ada beberapa adverb yang tidak dibentuk dari adjektif, misalnya adalah very, really, to, dan ada beberapa yang lainnya. Lihat contoh berikut. The miracle is too obvious. Obvious is an adjective, while too is an adverb. The house we live in is very old. Old is an adjective and very is an adverb. Oke, itu tadi bagaimana adverb bisa menjelaskan adjektif. Now next is adverb to modify adverb. Adverb juga bisa digunakan untuk menjelaskan adverb lainnya dalam kalimat. Lihat contoh berikut. During the holiday season, 5-star hotels are almost fully booked. Almost here is to modify fully, an adverb. He screamed so loudly that everybody ran to her. So is an adverb and loudly is also an adverb. My niece is often neatly dressed to her office.
Often di sini is to modify neatly the adverb. Adverb lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan adverb antara lain ada almost, to, often, just, quiet, somewhat, dan ada banyak lainnya. Now go on to the next function, that is adverb to modify the whole sentence. Fungsi terakhir adverb adalah sebagai pemberi keterangan bagi seluruh kalimat. Biasanya adverb di sini diletakkan di awal kalimat. Nah, lihat contoh. Unfortunately, she already made the final decision. Luckily, I met him down the street. Apparently, she didn't have anything to say. Nah, seperti dalam contoh kalian lihat, adverb di sini diletakkan di awal kalimat, yaitu unfortunately, luckily, dan apparently. Itu semua untuk menjelaskan seluruh kalimat. Beberapa adverb yang bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh kalimat antara lain ada luckily, unfortunately, apparently, suddenly, surprisingly, reluctantly, lately, dan masih banyak yang lainnya. Nah, apakah sudah cukup jelas penjelasan tentang fungsi adverb? Jika sudah, selanjutnya adalah daftar beberapa adverb yang bentuknya sama seperti adjektif tapi memiliki fungsi sebagai adverb juga. Namun, selain itu ada juga bentuk adverb yang berakhiran li dan juga berfungsi sebagai adverb. Gimana dong? Oke, kita simak tabel berikut. Adjektif hard, kemudian bentuk adverb juga hard, namun ada juga adverb berbentuk hardly. Adjektif berbentuk fast, adverb juga berbentuk fast, tapi jangan salah, tidak ada bentuk fastly dalam adverb. Late dalam bentuk adjektif, late juga berfungsi sebagai adverb, dan lately juga berfungsi sebagai adverb. High berfungsi sebagai adjektif, high juga bisa berfungsi sebagai adverb, sementara highly juga bisa berfungsi sebagai adverb. Dan yang terakhir ada good sebagai adjektif. Kalian tidak bisa menemukan goodly dalam adverb, melainkan well, dan tidak ada bentuk welly atau goodly dalam adverb. Oke, seperti terlihat di tabel, ada dua jenis adverb yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Nah, kita lihat contoh berikut. Being a hard worker in the company needs great effort. Hard di sini berfungsi sebagai adjektif menjelaskan worker. The government works hard to stabilize the virus spread. Hard di sini berfungsi sebagai adverb menjelaskan work, kata kerja. He hardly imagined what would happen next year with his job. Hardly di sini berfungsi sebagai adverb menjelaskan imagine, namun memiliki arti yang berbeda, yaitu nyaris tidak atau barely or scarcely. Kita lihat contoh fast. A fast learner doesn't need a special tutor. Fast di sini berfungsi sebagai adjektif menjelaskan kata benda learner. The marathon athlete ran fast. Fast di sini menjelaskan kata kerja ran berfungsi sebagai adverb. Oke, itu tadi adalah hard dan fast. Mari kita simak irregular adverb berikut ini. It is almost 7 p.m. but we still have late visitors. Late di sini berfungsi sebagai adjektif menerangkan kata benda visitors. During his early work, he always came home late. Late di sini berfungsi sebagai adverb menjelaskan came, kata kerja. Lately, she feels something unwell on her left ankle. Lately di sini berfungsi sebagai adverb yang menerangkan seluruh kalimat yang diletakkan di awal kalimat. Catatan, lately di sini bisa berarti recently or nowadays.
Jadi untuk kalimat contoh yang terakhir tadi, kalian bisa menggantinya menjadi recently she feels something unwell on her left ankle, or nowadays she feels something unwell on her left ankle. Artinya sama seperti lately. Oke, nah sekarang kita beranjak ke high. I'm not sure how you keep such a high grade average. High di sini berfungsi sebagai adjektif menerangkan kata benda grade. The shed was piled high with wood. High di sini berfungsi sebagai adverb menerangkan piled. As an accomplished author, her novels are highly appreciated. Highly di sini berfungsi sebagai adverb menerangkan kata kerja pasif appreciated. Catatan, highly sebagai adverb juga menjelaskan kata kerja atau pasif adjektif dengan arti yang berhubungan dengan nilai, kualitas, atau mutu. Oke, jadi ada high sebagai adverb dan juga highly yang memiliki arti yang berbeda yang juga berfungsi sebagai adverb. Nah, yuk sekarang saatnya kita coba cek pemahaman kalian dengan latihan singkat berikut ini. Ada 2 soal. Number 1, heart attacks are fatally in 70% of occurrences. Number 2, a serious problem is how to communicate reliable with submerged submarine. I give you 5 seconds to think about the answers. So what's the answer for question number 1? Yep, it's B. It should be fatal. What about number 2? If you see a verb there, then the answer must be C. That should be reliably, to communicate reliably. So, I hope the explanation is clear enough for you. If you want to have more exercises or a game, you can go to kisekieenglishtadi.blogspot.com for more exercises. That's all for today's discussion. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share if you find this post is useful for you. This is Kiseki English Study. See you in ICU.